Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga merupakan pondasi awal yang membangun generasi dalam Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga memiliki peranan yang sangat penting untuk melakukan hal tersebut. Setiap keluarga seharusnya berlandaskan pada Al-Quran dan juga hadis. Dengan demikian, maka barulah keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang selalu berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mahligai rumah tangga yang selalu berada di jalan Allah akan membawa mereka menuju surga. Ternyata, di surga kelak ada golongan keluarga yang akan berkumpul sama halnya seperti saat mereka berada di dunia. Golongan keluarga yang bagaimanakah yang akan berkumpul bersama di dalam surga? Penasaran? Mari simak ulasan selengkapnya di sini. Golongan keluarga yang bisa berkumpul di surga kelak adalah yang semua anggota keluarganya merupakan hamba Allah yang beriman. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikutinya dalam keimanan, kami akan kumpulkan di surga bersama anak cucu mereka. Quran Surah At-Tur ayat 21. Pada suatu kesempatan, Nabi SAW menasihatkan putri kesayangan beliau yang bernama Fatimah. Wahai Fatimah binti Muhammad, beramallah untuk bekal akhiratmu, karena aku tidak akan bisa menolong engkau sedikit pun di akhirat nanti. Tegas Rasulullah SAW. Itulah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk anaknya Fatimah. Memang sebagai orang tua, bahkan seorang nabi sekalipun, tidak dapat memberikan garansi kepada anak-anaknya untuk menjadi penghuni surga, kecuali anak tersebut mau berusaha mendapatkan surga tersebut. Kejadian nyatanya bisa dilihat dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berpisah dengan anaknya karena si anak tersebut tidak mau mengikutinya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika air banjir datang, anaknya timbul tenggelam dipermainkan oleh air bah. Sebagai seorang anak, tentu Nabi Nuh alaihissalam tidak tega untuk melihatnya. Lalu beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, itu anakku adalah keluargaku. Sungguh janji engkau benar, dan hanya engkau hakim yang maha adil, pinta Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah tergolong keluargamu, karena dia tidak beramal saleh. Maka janganlah engkau meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya. Hal tersebut membuktikan bahwa sekalipun anak kandung dari Nabi Nuh alaihissalam, akan tetapi jika ia tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa anak tersebut bukanlah termasuk anggota keluarganya. Sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak mereka, hal ini harus dilakukan bersama istri agar kelak keluarga tersebut dapat berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, jangan lupa berdoa agar mendapatkan kebahagiaan tersebut. Sebab pada dasarnya kebahagiaan hakiki itu adalah ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga dalam keadaan beriman dan bertakwa saat di dunia, dan akan berhasil pula berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingatlah akan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di hari kiamat, seseorang suami diseret ke tengah-tengah padang mahsyar, bergelayutan istri dan anak-anaknya di lengan kanan dan juga lengan kirinya. Ketika dihisap, ternyata sang suami bisa masuk surga lantaran amalnya cukup. Sementara sang istri dan anak-anaknya dinyatakan masuk neraka lantaran kurang amal saat di dunia. Lalu sang istri berkata, ya Allah, demi keadilan engkau, saya dinikahi dan dipergauli, tetapi saya tidak diajari Islam yang saya tidak mengerti. Ambil hak kami dari laki-laki ini, ujar istrinya sambil menunjuk-nunjuk suaminya. Lalu anak-anaknya pun protes, ya Allah, demi keadilan engkau, saya dinafkahi dan diberi harta, tapi saya tidak diajari Islam yang saya tidak mengerti. Ambil hak kami dari ayah kami ini, ujar anak-anaknya.
Akhirnya, semua keluarga itu dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Demikianlah ulasan mengenai golongan keluarga yang berkumpul di surga kelak. Untuk itu, jadikanlah keluarga sebagai ladang untuk mendapatkan pahala dengan amal saleh yang berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Agar kebahagiaan berkumpul di dunia akan dirasakan juga saat di surga nanti.